Ya, baik, kita mulai ya Bapak dan Ibu Dewan Guru serta pendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya, lebih semangat ngantuk kayaknya ceramah. Ya, bilangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Direktur Siti Badri, Pak Ucap, yang kami hormati Bapak Dr. Irmi, yang kami hormati Pak Toyok, Bapak dan Ibu pegawai Sekolah Islam Terpadu Badri yang kami hormati, serta tentunya yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz Kiai Haji Zainal Mutakin MC. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Dengan izin Allah, pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kegiatan taklim, mendengarkan taujih robbani, nasihat mau'izah hasanah yang insya Allah ini tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga teruntuk keluarga Rasulullah, para sahabat tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang insya Allah istiqomah dengan dinul Islam sampai dengan yaumul akhir. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala nabiyyina wa ala kulli nabiyin shalihah wa ila hadratil Mustafa sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum dimulai ini yang bapak-bapak biar seimbang Pak, sebelah sini. Nanti dipotongnya enak nilainya. Apalagi besok mau masuk brosur, masuk kalender, potongnya mencret. Biar lurus terus, Pak Imam, terus. Yang belakang ikutin aja. Udah lurus di depan, nah ya biar sama. Biar lurus depan dan belakangnya. Waktu udah tepat, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wa taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa juludihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Yang berhormat Direktur Sekolah Islam Terpadu Badri, Pak Ucap,
para ilmi dan sesepuh kita bersama Pak Toyo. Sengaja ini karena beliau mencari pasangan, sehingga sebentar pasangannya saya dulu. Amin ya rabbal alamin. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum saja sedekah, apalagi ngajak orang senyum. Ya, apalagi senyum sendirian. Ya, semoga mereka bertiga ini Trimurti ini, subhanallah, semoga Allah sehatkan Pak Wicca, Pak Ilmi, Pak Toyo, Allah berkahkan keluarganya, Allah rahmati setiap amal-amal kebaikannya, amin ya rabbal alamin. Apalagi Bapak Ibu guru yang telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk berkembangnya sekolah Islam kita ini, ya, sampai kita punya semboyan mundur bahu pikir dan perlu saatnya kami pisah. Apa artinya? Ya, tenaga pikiran, ya, makan harta kita korbankan untuk agama kita, untuk sekolah kita, untuk lembaga kita. Ya, pejuang itu berpikir apa yang kita berikan. Pejuang itu berpikir apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan. Tapi pecundang itu senantiasa berpikir apa yang kita dapatkan. Jadi pecundang itu berpikir apa yang kita dapatkan. Maka jika kita ingin memiliki DNA pejuang, berpikirlah apa yang kita berikan, apa yang kita korbankan, apa yang kita persembahkan. Maka Anda akan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan terhormat di mata manusia. Jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu guru, mohon izin tidak menggurui, hanya sebatas fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, hanya sebatas ingetin doang. Ya, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Di dalam Al-Qur'an itu Pak ada ayat-ayat kemenangan, ayat-ayat kemenangan. Persepsi kita kalau menang itu adalah pertempuran, gitu ya, pertempuran. Tapi Al-Quran menjelaskan bukan hanya pertempuran. Kemenangan itu, kemenangan dalam hidup itu adalah keberkahan. Kemenangan itu adalah kesuksesan dalam bisnis, dalam usaha, dalam dagang. Ya, apalagi ibu-ibu status pagi-pagi tulisannya, ya, PO 31 porsi, gitu ya. Ada begitu Bu? Ada. Bros, jilbab, kerudung, apalagi Bu, dan sebagainya. Ya, tapi kita yang sukses dalam bisnis, ayatnya ada, disebut dengan ayat-ayat kemenangan. Kemenangan dalam usaha, kemenangan dalam berbisnis, bahkan kemenangan kesuksesan dalam rumah tangga. Kemenangan dalam satu kampung yang mereka kompak dalam satu misi dan visi. Anda mengenal dengan kampung Inggris, betul kan? Satu kampung punya tempat khusus bahasa Inggris. Kok bisa? Karena satu visi, satu misi. Dan Allah telah katakan itu. Walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i. Dalam surat Al-Qur'an, betul ya? Surat Al-Qur'an. Daripada pusing, apalagi dari makan nasi nambah gak ke. Ya, jadi kesuksesan itu ada keberkahan hidup, apalagi ya, ada kemudahan dalam hidup. Memudahkan hidup pun adalah sebuah kesuksesan. Maka kita lihat makna ayat-ayat kemenangan dalam Al-Quran atau ayat kemenangan yang semakna dengan kemenangan tersebut. Ya, kita lihat yang pertama adalah al-falahu. Al-falah. Anda mendengar kata al-falah di mana? Azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah tuh ngajak kita mendapatkan kemenangan. Allah tuh ngajak kita untuk sukses. Maka sukses itu diawali dari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita kepada Allah. Satu hubungan silatun, dua hubungan silatan, jamak dari hubungan silatun. Maka silatun itu diambil menjadi kata salatun. Artinya
Seorang hamba harus punya hubungan-hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya Allah perintahkan 5 waktu kita harus ada hubungan kepada Allah. Tapi kalau kita betul-betul merasa butuh dengan Allah, tambah qobliyah ba'diyah. Gitu ya. Merasa butuh dengan Allah, tambah duha dan tahajud. Jadi hubungan, ketika hubungannya kuat kepada Allah, tidak sedikit ulama mengatakan kalau salat kita baik, maka Allah perbaiki hubungan hidup kita. Kalau salat kita baik, maka Allah perbaiki rezeki kita. Nah itu masya Allah. Ya, kalau salat kita baik, Allah jaga kita tidak berbuat keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau salat kita baik, insya Allah dah. Ya. Maka datang kepada Nabi, ya Rasul, saya punya tetangga perempuan, lisannya ketus, nyakitin orang, tapi subuh, siangnya puasa, rajin puasa. Puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, gitu. Maka sakit semangat dia tambahkan lagi puasa apa puasa Nabi Syuaib kali ini. Ada puasa Nabi Syuaib. Puasa paling tinggi puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Pernah Pak? Puasa Nabi Daud pernah Bu? Sehari puasa, sehari tidak. Lumayan, cuma sekali ya. Puasa Nabi Daud. Siangnya puasa, malamnya tahajud wahai Nabi. Tapi biasanya ketus, nyakitin orang. Jawaban Nabi simpel praktis. Apa kata Nabi? Innaha finnar. Itu wanita di neraka Allah. Kok bisa? Ya, salatnya tidak menjaga diri dari perbuatan keji. Salatnya tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena nggak benar-benar salatnya. Kalau salatnya benar, ada efek yang keluar. Lisannya baik, mengajak orang dalam kebaikan. Diamnya doa, doanya diam-diam. Kalau sekalipun keluar lisan itu ajakan dalam kebaikan, sudah dari salat. Maka kalimatnya hayya salah hayya ala falah. Nah, falah ini, kesuksesan falah ini harus ada komponen-komponennya. Komponennya apa? Dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang menang itu Pak, menang dalam bisnisnya. Bisnis itu tidak harus angkanya, hasilnya besar, pendapatnya besar. Orang yang pendapatnya besar memang lebih banyak mengatakan dia sukses, tapi bisa jadi ketika direndahkan oleh Allah pun disebut dengan sukses. Dalam arti apa? Agar dia rendah hidupnya, agar tidak bertopang kepada harta, agar tidak menyadarkan diri pada harta. Maaf, maka kita mendengar yang namanya Khalid bin Walid pernah diberhentikan untuk tidak menjadi panglima perang. Apakah ini disebut tidak sukses? Tetap sukses namanya. Diberhentikan untuk tidak menjadi panglima dunia. Untuk apa? Jangan sombong. Wahai Khalid bin Walid, setiap peperangan tidak pernah kalah Khalid bin Walid. Tapi ketika dia diberhentikan, berapa banyak hikmah yang ia katakan, alhamdulillah, aku mendapatkan hikmah yang besar, agar hati tidak sombong, agar prajurit tidak menyadarkan diri kepada panglimanya, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kebahagiaan hidup kita lebih ditakar dengan harta. Seakan-akan banyak uang itu sukses, seakan-akan banyak uang itu bahagia, padahal tidak. Maka nanti kita temukan ayatnya, kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok banyak atas izin Allah. Dalam perang Badar 313 mengalahkan 1000 pasukan musuh. Tapi ayat itu diterjemahkan banyak oleh para ulama salafus saleh. Berapa banyak kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok besar atas izin Allah. Berapa banyak yang pendapatan sedikit lebih bahagia dibandingkan pendapat yang banyak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Berapa banyak yang rumahnya kecil lebih bahagia hatinya ketimbang rumahnya besar. Rumah besar tidak pernah dihuni. Kenapa? Iseng. Ya, banyak penampakan. Akhirnya nggak betah. Rumah besar itu rumah tangganya.
Rumah kecil, masya Allah, tenang kita, nggak pernah muter-muter, nggak pernah keliling-keliling. Emang rumahnya itu doang? Ya, maaf ini. Ya, jangan semua satu pengalaman banget. Ya. Kami pernah telepon Ustaz, saya sekarang posisi dari Jepang, Ustaz. Kemarin Korea, sebelumnya ada di Perancis. Oh, gitu. Barakallah gitu. Ya Ustaz, jujur saya nggak betah di rumah, tersesat saya banyak di rumah. Minta nomor rekening Ustaz, titip untuk santrinya. Saya nggak pernah tinggal di rumah, panas di rumah saya nggak ngerti kenapa. Rumahnya besar, itu dari lantai ke atap bisa 6 meter, kita lihat mas, itu kayak makin Fir'aun. Walaupun dia kenapa dari rumah Fir'aun, udah banget itu rumah. Tapi itu rumah nggak jarang dihuni, 2 hari 3 hari pelesiran, 2 hari 3 hari keluar. Alladzina hum fi sholatin khashi'un, yang sholat yang baik, yang menjaga kemaluan. Artinya apa? Menjaga dirinya untuk tidak melakukan hubungan yang tidak baik, tidak lazim dalam Islam. Betul ya? Yang menjaga zakat, yang menunaikan zakat. Kalau poin-poin dalam Al-Quran itu dipenuhi dengan baik, subhanallah kita mendapatkan falah, kemenangan. Ya, ya waladzina min zakati fa'ilun waladzina min furujin hafizun. Saya tidak baca karena guru sudah hafal semua. Amin. Ngomong amin sebelum amin. Belum. Ya. Walladzina hum bi amanati wa ahdi ra'un, menjaga amanah dengan baik. Walladzina hum ala sholati hafizun, menjaga salatnya dengan baik. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa fiha khalid. Bukan hanya sukses di dunia, tapi dia mendapatkan kemenangan di surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya komponen ini harus dipenuhi semua kalau kita ingin mendapatkan kemenangan. Gitu ya. Lalu berikutnya, kata kemenangan itu ada dalam Al-Quran, sebutannya nasrun. Apa? Nasrun. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang kemenangan, nasrun wal fath, dan penaklukan, ekspansi. Ya. Nasr ada sikap setiap individu memenangkan agama Allah di bidang profesi apapun yang digeluti. Sampai pun dia guru fisika, biologi, matematika. Tapi ketika dia ingin menjadikan anak-anak yang berhasil dan ilmuwan dan betul-betul ahli dalam bidangnya, kenapa tidak? Gitu ya. Ya. Kalau sudah ahli dalam bidangnya dan keimanannya masih menancap di hati anak, berarti kita melahirkan ilmuwan yang saleh. Bukan hanya sekedar ilmuwan saja, tapi ilmuwan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bobot diri yang diciptakan itu untuk membangkit listrik, untuk kehidupan masyarakat, untuk kesejahteraan, bukan untuk membeli harta dunia. Mengapa? Dia tahu kemanfaatannya, gitu kan? Orang-orang pintar di birokrasi, tanda tangannya itu untuk kepentingan yang sangat bermanfaat, bukan untuk kepentingan diri. Tidak sedikit mereka tanda tangan dapat 20 juta, 100 juta, untuk siapa? Untuk diri, bukan untuk orang lain. Sekali tanda tangan. Iya. Kalau dulu sekali tanda tangan ada nggak? Ada, namanya kajian insentif, betul? Ada kajian intensif, ada kajian insentif, betul? Ada kata lagi gitu. Kita nggak usah jawab, kita wajahnya. Ya. Ini kisah dari mereka yang diusir, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah. Ketika mereka diusir dari kampung halamannya, mereka menyebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kami kembali, walau ada Allah nas, kalau tidak pertolongan Allah, adanya pertolongan Allah, maka banyak kuil-kuil diruntuhkan, gereja-gereja dimusnahkan. Dalam Islam saja nggak boleh itu menghancurkan gereja. Lihat mana Islam seperti kita, tidak ada sama sekali. Ya, dalam berperang nggak boleh memusnahkan, memotong pohon, menginjak rumput, membunuh orang tua, membunuh anak-anak, nggak boleh. Itu akhlak Islam, akhlak Rasul. Ya, sampai dia pasrah sudah menyerah, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Nah, ayat itu mengatakan, ya, waliyan sholat namanya suruh, innallaha lahul aziz. Dan orang-orang yang menolong agama Allah, maka pasti aku akan menolongnya. Dalam surat Muhammad ayat 7. Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Saya punya guru mengatakan,
kalau ente menolong agama Allah, ente dapat bintang. Ente dapat bintang. Bintang benar, bintang surullah yang suruh. Arti dapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, guru-guru yang Anda datang ke tempat ini dengan ikhlas, meninggalkan anak-anaknya, bahkan maaf, meninggalkan suaminya, bahkan kadang satu hal harus ada kegiatan. Masya Allah, apa bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah menerangkan hati anak, gak ada. Allah ademi hati suami, gak banyak untuk istri, gak marah-marah, gak marah. Iya, subhanallah. Ya, kita kontrak di rumah, masih kontrak, Allah ademi hati pemilik rumahnya. 5 bulan belum bayar kontrakan, gak nagih-nagih. Dia tahu ini karyawan atau guru sekolah Islam terpadu Nurul Fadri, mungkin banyak cicilannya. Ini mohon maaf ini terbongkar ya. Ini luar biasa ini. Alladzina makkanu fil ardi aqamu shalah. Maka ketika kita dipilih oleh Allah untuk memakmurkan bumi, aqamu shalah, maka kita semangat dirikan salat. Ya. Wa atuz zakat wa amaru bil ma'ruf, tunaikan zakat, tegakkan ma'ruf, ya, singkirkan kemungkaran, walillahi aqibatul umur. Nanti Allah kasih balasan. Saya sering mengatakan kepada teman-teman yang bergerak dalam kebaikan-kebaikan, kalau kita melangkah dalam kebaikan-kebaikan, Allah akan memberikan tentara-tentara malaikatnya. Bentuknya apa? Yang pertama, ikhlas dulu, ketenangan hati. Ketenangan hati. Yang kedua, kekuatan jiwa. Ya, betapa sangat bahagianya Anda, wahai umat filah, Anda keluar dari rumah, suami itu bahagia luar biasa. Tidak sedikit yang suami marah, istrinya keluar. Betul? Bahkan ngancam. Lihat, keluar lagi kan SP1, SP2, sampai SP3 ada suami. Masya Allah. Padahal, maaf, ya, wanita boleh mengaktualisasikan nilai-nilai perjuangan dalam hidupnya, boleh. Maka ada kisah Nusaybah, betul? Nusaybah radhiyallahu anha, salah seorang wanita di zaman Rasulullah SAW, dengan seorang wanita Rufaidah al-Islamiyah yang menjadi perawat di zamannya. Boleh, silakan. Boleh enggak wanita nikah ibu? Halo, ibu hidup ini? Belum kalian? Boleh enggak? Oh, maka ada wanita yang jadi bidan, ada wanita yang guru TK, apalagi guru TK. Kan kalau ada guru TK laki-laki kan gimana? Ya, kita hanya bilang A2 amit-amit gitu. Karena harus nyanyi, mulai gitu kan. Pernah ibu dapatkan guru TK laki-laki ada? Ada? Hah? Pasti berdoa, na'udzubillah min dzalik. Lagi berikutnya ada kemenangan itu dari Al-Quran, Al-Falahu, An-Nasru. Yang kedua adalah Al-Fathu. Fathu dibuka oleh Allah, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fatahna laka fathan mubina. Kemenangan itu dibuka oleh Allah, dipersembahkan oleh Allah. Fathu Makkah, dibukanya Makkah. Gitu ya. Bermakna kemenangan yang sifatnya kolektif, yaitu dilakukan secara bersama-sama, dikumpulkan para sahabat, nah dimenangkan. Sama sebuah tempat, maaf itu banyak yang atei, banyak yang dinamisme, animisme. Seorang ustadz datang ke situ, ngobrol pelan-pelan, masya Allah, rupanya banyak yang fukara. Ustadz berkumpul dengan teman-teman yang lain, yuk kita sembako, kumpulin sembako. Ustadz kumpul, orang-orang soleh kumpul 10 orang, maka bakti sosial sampai nginap di tempat tersebut, mengajarkan wudhu, mengajarkan salat. Satu kampung bersyahadat, namanya futuh, penaklukan. Maka Kiai Hasan rahimahullah, Kiai Hasan rahimahullah mengatakan qatiluhum bilhub, perangi mereka dengan cinta. Jadi memerangi itu bukan dengan senjata saja, memerangi dengan cinta. Anak didik kita perangi dengan cinta, dengan pelukan, dengan kasih sayang, dengan perhatian. Ibu perangi suami dengan apa? Dengan cinta. Layani dengan baik, makanan yang enak. Masya Allah. Sehari 5 menu makanan berbeda. Kalau Tobi udah pintar nih, alhamdulillah berkat ada ini apa namanya
Gojek gitu ya, GoFood. Berarti beli, bukan belanja. Bukan belanja masa, beli gitu. Ya, dan Al-Fatah ini akan diraih di dunia seperti kemenangan pada Fatu Makkah, Sulh Hudaybiyah, dan pembebasan Konstantinopel dan lain sebagainya. Yang ini, nah kita lihat di saat kalau sudah dimenangkan karena ikhtiarnya, keringat, kucuran keringat yang luar biasa, maka hadiahnya Allah berikan. Bukan hanya kemenangan, dia dapat menaklukkan satu kampung, satu negeri, tapi nah inilah. Kalau Fatah itu yang mendapatkan ampunan Allah, sempurnanya nikmat dan petunjuk. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirallahu lakallahu ma taqaddama min dhanbik. Kalau sudah dibukakan kemenangan itu untuk seseorang, gitu ya, masya Allah, maka Allah ampuni kita. Bukankah nikmat ini mendapatkan ampunan Allah SWT? Seluruh dosa kita bersih, back to zero, kembali kepada ya. Sempurna nikmat Allah. Allah berikan kesempurnaan nikmat apa? Ketentraman, relasi, teman-teman yang satu visi, satu misi, gitu ya. Ya, dapat murid-murid yang cocok. Cocok itu tidak harus bagus, soleh semua. Ada kalanya yang nakal datang kepada kita karena disitulah ladang amal soleh kita, gitu ya. Saya mengatakan, coba kalau kita punya anak lima-limanya soleh, kira-kira itu ngapain? Santai, WA, terus HP. Mengapa? Satu anak kita buka kamarnya, masya Allah, sedang baca Quran. Yang kedua kita buka sedang sholat duha. Yang kedua, ketiga kita buka sedang sholat tahajud. Luar biasa. Waktu bersamaan duha dan tahajud. Ya, ini kan kesempurnaan nikmat. Ya, pernah mendengar kalimat Syekh Mutawalli Sya'rawi? Maka jangan melihat sempurna nikmat itu bukan yang dari harta. Perhatikan. Syekh Mutawalli selalu mengatakan 4 macam rezeki. Lupa tidak tertulis. Yang pertama, adna darajat rezeki adalah rezeki yang terendah itu harta. Rezeki yang terendah itu adalah harta. Karena dengan harta itu berantakan rumah tangga. Dengan harta itu bisa bercerai rumah tangga. Dengan harta itu penyakit setan muncul, sombong, harta. Ya, ibu mohon maaf kalau ibu bergaul dengan teman-teman yang kaya raya, pasti ada memaksakan diri untuk tampil kaya, betul kan? Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, sulit untuk memaksakan diri saleh. Minimal kita bicara bijak, bicara ya sedikit lah, betul ya? Minimal casing dulu, solid dulu, gitu ya, pelan-pelan gitu. Tapi kalau sudah kaya, oh masya Allah, ya, harta itu rezeki yang terendah. Karena pengen tidak kena COVID, apa yang Anda lakukan? Beli madu, ya, bobok kunyit, jahe, ya, dedaunan, daun saga, ya, daun apa lagi tuh? Daun pintu, apa kan kita rasakan? Sakit pengen kita sehat, betul ya? Duit kita beli alatnya 5 juta, masya Allah, cuma sepekan kita pakai, berikutnya itu tuh, betul kan? Ada begini ya, sepedahan, semangat sekali sepedahan. Ayo. Dan yang ketiga, berarti kan, wa afdal rizki yang afdal itu adalah sholahul abna, anak yang soleh. Rizki yang afdal itu adalah anak yang soleh. Bapak ibu punten nih, ya, Nurul Fadri jalan-jalan nih, ya, ke Perancis, kemana lagi bang? Ya, ke Mekah sekaligus umroh lah, ke Turki. Amin. Aminnya lambat amat, kayaknya tergantung pendapatan itu. Ya, masya Allah, jalan-jalan nih, sudah nunggu di bandara, senang sekali. Anak-anak titipkan neneknya, masya Allah, sudah sampai di bandara, tiba-tiba kita dapat telepon. Assalamualaikum Pak, kami dari kepolisian Bekasi. Anak Anda namanya Fulan. Ada apa Pak? Anak Anda tertangkap kena narkoba. Mohon Anda datang ke kantor kami. Kita sedang ada di gate 2 penerbangan. Bagaimana? Apakah terbayang nikmat berangkat ke luar negeri tersebut? Ke Turki dan sebagainya, ada kan? Hilang semuanya.
Apa Anda katakan kepada suami ayah cancel, ayo kita pulang? Betul. Tapi sisi yang bersamaan ketika kita punya anak yang soleh, ada dapat telepon dari pesantren, Assalamualaikum ibu, anak ibu alhamdulillah sudah murojaah 5 juz fil ghaib. Enggak melihat 1 kali duduk, alhamdulillah itu masya Allah semangat luar biasa. Betul. Sakit jadi sembuh, betul. Ya tadi malas jadi semangat. Kenapa? Salahul abna, salehnya anak kita rezeki yang penting. Dan yang keempat kata Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah tamam rezeki. Rezeki yang sempurna itu adalah ridha Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah rezeki yang sempurna. Maka kesempurnaan nikmat itu ketika kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Setuju Pak? Masih hidup Pak? Masih hidup. Baik. Fatah itu petunjuk jalan. Kita ingin mendapatkan petunjuk dalam hidup, ditunjuk oleh Allah jalan-jalan kebaikan. Maka seorang alim mengatakan, kalau kita melakukan satu kebaikan, maka Allah buka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Niat ente mau bangun masjid, maaf, dapat gak di sini? Dapat. Ada aja yang nyumbang tanah, nyumbang besi, nyumbang batu bata. Kita lihat di pinggir jalan, masya Allah, berapa rupiah dikecilkan setiap hari dari jalan raya? Nggak banyak. Tapi orang-orang beriman melihat, fakul ya'malu fasirallahu amalakum wa rasuluhu minun. Orang beriman melihat. Di telepon DKM-nya, Pak, saya nitip semen 300 sak. Selesai urusan. Pak, mohon maaf, kubahnya jangan kemana-mana, saya aja ya. Kalau nggak usah ribut-ribut sama orang lain. Ya, nggak usah sebutin namanya. Ya, nama saya Pak Lupa. Ya, sedangkan Nasr, ya, ini ada ketentraman, ada tambahan bertambahnya iman, munculnya tentara Allah Nasr, munculnya tentara Allah. Tidak sadar tentara Allah datang kepada kita. Ya, ada sebuah keluarga mau berangkat ke daerah Jawa dengan mobilnya. Apa kata anaknya? Pak, makan dulu ke restoran. Aduh, ya dah, anaknya berkekeh minta makan di restoran. Saat makan datang pengemis. Ya, suaminya bilang, Mama itu pengemis suruh makan malam-malam supaya berkah gitu. Diajak makan tuh pengemis nggak mau. Dah, suruh bungkus aja, dibungkusin. Dibungkusin minta 3, kasih 3 dah. Karena begitu biasanya dari pengebus agak banyak dikit maksudnya. Setelah selesai makan, dihitung tuh. Suaminya bilang ini rasanya bisa 700, 800. Karena per supir, supir kan makanya 2/3, mohon pas supirnya iya. Setelah dihitung semuanya, istrinya bayar. Kata tuh kasir, maaf ibu, meja ibu suka ada yang bayar. Yang bayar siapa? Itu tadi yang bayar. Ini barusan keluar coba. Lari itu keluar set si ibu, nggak kelihatan apa-apa, nggak kelihatan siapa-siapa. Yang mana? Tadi barusan dulu 2 detik. Pakai peci putih, koko putih, dia pakai celana hitam. Barusan dia bilang, yang meja ini saya bayar semua. Namanya An-Nasr. Iya, walaupun nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'annakum tashkurun. Kalau antum menolong orang lain dengan memberi, itu datang maka Allah kita nggak sadar, dan itu banyak kisah-kisahnya, gitu ya. Ada lagi fauzun, yang pertama falahun, yang kedua apa tadi? Baik, nasrun, yang ketiga al-fatah, yang keempat fauzun. Ini 4 nama tentang kemenangan. Dan wahai para ibu, ini bisa dijadikan anak-anak kita masing-masing. Jadi nggak repot. Anak pertama falah, gitu ya. Anak kedua nasir, anak ketiga fatah, anak keempat fawaz, faiz, fauzi, fauzan, ya, faizah, boleh. Fauz adalah puncak kemenangan, on the top, puncak kemenangan, ya. Ini yang akan diberikan Allah di akhirat, ya. Yang mendapatkan bentuk surga, kemenangan inilah yang hakiki, kekal dan abadi. Surat Al-Imran 185.
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Al-Imran ayat kok apa luar biasa ini? Ada kelihatan? Seolah-olah aja kok kita nanya saat ini. Setiap yang bernyawa akan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasnya. Gitu ya. Faman zuhziha 'anil nar, yang terselamatkan dari sentuhan api neraka jahanam, itulah orang yang sukses. Maka Imam Ahmad lelah letih dalam berdakwah mengajarkan Islam ke kampung, ke pelosok, ke desa dan sebagainya. Masya Allah, ditanya oleh muridnya, kapan kau istirahat wahai guru? Sang guru mengatakan kalimat ini, hina wada'tu ihda qadamayya fil jannah asnadu. Ketika salah satu kakiku meletakkan surga Allah, ketika satu kaki menginjak surga Allah, barulah aku istirahat. Gitu ya. Jadi pantang menyerah nih, guru-guru pun harus begitu. Ya, sebelum masuk surga lembur di SD, Bismillah, lembur di Idul Fitri. Setuju bu? Setuju? Takbir, Allahu Akbar. Berat banget lembur ya. Ya. Bukankah lembur yang diharapkan oleh para pekerja lemburnya? Baik. Nah ini ayatnya an-najah wal fawzu fid dunya amal falah fawzun bil akhirah. Kesuksesan itu adalah kemenangan di dunia, yang najah itu kemenangan di dunia, wa amal falah, adapun falah itu fawzun bil akhirah, kemenangannya di akhirat. Ini sih kata ulama ya. Ini apa tuh? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang beriman harta dan jiwa mereka dengan surga. Mereka berperang di Allah, fayaqtuluna wa yaqtulun, ada yang meninggal dunia, hak berfit Taurat Injil Quran, tertera Al-Quran dan Taurat Quran. Wa man awfa bi ahdihi, bersiap yang menepati janjinya, fastabshiru bi'il ladzi bay'atuhu innahu huwal fawzul azim. Fawz itu kemenangan. Ya. Faman zuhziha faqad faz. Kemenangan yang terakhir adalah kemenangan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mengatakan kau letih bekerja, ikhtiar, lelah letih membersamai anak-anak, lelah letih membersamai guru-guru semuanya. Apa kata Allah? Waktunya aku kembali, waktunya kau istirahat. Kata Allah. Kenapa? Karena sudah ada yang aku sediakan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka niatannya untuk Allah, ya, bukan untuk pendapatan fulus, wa ma'adrakan fulus, ya, tapi karena Allah. Maka lillahi dan waqtasal, karena Allah langgengkan, Allah terangkan. Kita kerja, mengajar, tentram hati. Oh berarti ini rezeki dari Allah. Ada orang kerja pendapatan besar tapi tidak tentram, ada kan? Ada. Ada orang kerja pendapatan besar dan tentram, berarti ada sesuatu yang bermasalah dalam hidup. Tujuannya bukan untuk Allah, tujuannya adalah mandiri. Masa berpikir kita adalah tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman menyikapi kemenangan, kesuksesan itu datang dari mana? Yang pertama kita lihat, orang beriman pertolongan Allah itu kita yakini pertolongan Allah itu pasti datangnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sukses, dia berhasil, bisnisnya lancar karena Allah, bukan karena hebat ilmunya. Kalau ada orang menang bisnis mantap, sukses bisnisnya berhasil, dia mengatakan karena saya pernah sekolah di kuliah ekonomi dan saya adalah orang hebat, sombong. Dia seperti Qarun. Ketika kau ditanya mana hartamu, ayo ceritakan. Ngapain? Saya itu dapat harta itu karena kejeniusan. Maka tafsir menyebutkan, iya, Qarun itu jenius, pinter, cerdas, tapi cerdasnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Betul kan?
Ya maaf, yang menjadikan Anda datang ke sini kan bukan karena fisik dan sehat. Karena sekian kita banyak yang masih sakit. Betul ya? Ini maaf, kelihatan dari hidungnya. Kalau udah body kolesterol biasanya. Kalau udah bergerak sekali 2 kali terus nih, yang tidak lagi ayo gitu terus itu biasa asam urat. Ya, kalau udah gini itu darah tinggi gitu. Atas izinnya, betul ya? Ya. Betapa banyak orang yang dekat, orang yang selalu ke masjid bukan karena rumahnya dekat dengan masjid, betul ya? Tapi karena ada keterpanggilan hati, dia ingin sholat di masjid. Nah, itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemenangan itu datang dari Allah. Lihat ini, illa wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kamu dan agar tenteram hatimu karenanya, dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Subhanallah. Ya, ini Masya Allah. Jadi kemenangan datangnya dari Allah. Tapi Allah menggunakan perantara manusia. Ada manusia yang diketahui, ada manusia yang tidak diketahui. Gitu ya. Ingat dulu 2006 kita sedang buat fondasi Pak, fondasi asrama yatim. Datang bapak-bapak, anak muda pakai jaket lusuh, motornya jadul. Pak Haji, ini untuk kontrakan ya? Saya pesan satu. Ya Mas, bukan, ini untuk asrama yatim. Oh, saya kira untuk kontrakan. Kalau kontrakan saya pesan. Saya mau yang dekat musola supaya anak saya mesti masjid. Atau asrama yatim. Iya, itu anak yatim sedang ngaji pada asal. Oh, saya boleh ikutan nyumbang. Ini mohon maaf, jujur, saya dosa, suuzon, wajah-wajah 50.000, 1.000, nggak lebih daripada itu. Ya, di bawah 100.000 lah gitu. Dia pulang ke rumah, balik lagi setengah jam, dia setorkan amplop ke bawah. Ya, kita buka Pak, Masya Allah, 45 juta. Demi Allah, ini kisah nyata. Mas, maaf, namanya siapa? Hamba Allah aja. Tinggal di mana? Udah sekitar sini. Makasih banyak, Pak Haji sudah terima. Assalamualaikum. Belum lagi. Kita kejar nggak kelihatan ada orangnya. Pertanyaan siapa nih? Apakah termasuk ini? Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam jenak-jenak kehidupan kita ada seperti itu. Masya Allah. Saat suami pulang kerja malam jam 10, pengen mendapatkan masakan istri, hujan deras, pulang ke rumah, Masya Allah, ya nggak ada makanan, nggak ada masakan. Buka pintu kamar istri, ya Allah, tuh istri menggunakan selimut tebal, dibuka Allah tarik koyok 18, orang pocong balsam aku 7 kaki, berani diri sakaratul maut. Assalamualaikum, ya Pak, mohon maaf begini, gak bisa masak, maaf ya. Ya Allah, gak makan nih. Tiba-tiba bunyi Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya Pak RT nih. Ada apa Pak? Ujung rumah itu ada yang akek kami. Ada 3 besek ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Itu diantara Pak pertolongan Allah. Kita gak sadar, kita gak minta ada makanan, tapi Allah kasih Pak RT. Maka jangan pernah sakiti Pak RT. Kesimpulannya ke situ. Iya. Nah, ini pun sama ayatnya ya, surat Al-Imran ayat 167. Kalau Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau Allah katakan menang. Iya. Walaupun dengan cara yang haram, kata Allah menang. Walaupun cara yang haram. Maka perampok pun terkadang sukses menang, berhasil menggondol apa yang diinginkan. Iya. Itu Masya Allah. Teman-teman yang dari Allah, kita melihat ada tetangga kita nggak sholat, nggak ikut ngaji, tapi kaya, emang Allah takdirkan kaya. Untuk apa? Untuk istidrat, diangkat, nanti dihempaskan dengan cara yang lebih kecil. Namanya istidrat.
Iya, namanya istighfar. Tapi kalau ada orang yang soleh, ya mendapatkan nikmat banyak, namanya karunia. Ada orang soleh mendapatkan derita, namanya ujian. Ada orang maksiat menderita, namanya azab. Tapi kalau ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, ya dia mengatakan saya jadi diuji sama Allah. Diuji sama Allah, nggak pernah sholat diuji. Ya, nah ini yang tadi kita sebutkan, kamin fi'atun qalilatun ghalabat fi'atan katsiratan. Ya, kamin kausin qalilatin, gitulah, berapa banyak kaos yang sedikit mampu mengalahkan kaos yang banyak kasih Allah. Yang berapa banyak mendapatkan sedikit lebih bahagia daripada mendapatkan yang banyak. Maka bahagia itu ukurannya bukan pendapatan. Bahagia itu ukurannya laisa bina an kasratil ilmi. Kaya itu bukan banyaknya harta, tapi kaya itu karena qanaah, cukup, merasa cukup. Karena itu anak-anak kita kalau jangan didoakan supaya kaya, tapi berkecukupan. Cukup untuk pergi haji, cukup untuk umroh, betul kan? Cukup kamarnya untuk 9 orang anak, itu cukup. Siap bu, anak 9 siap, bodeng. Itu masalah cukup, merasa berkecukupan. Ya. Kenapa cukup? Lihat Pak. Karena berapa banyak orang kaya nggak merasa cukup. Padahal gajinya 30, 50. Tapi kalau nggak merasa cukup, menderita hidup. Gitu ya. Ada orang yang gajinya berapa ini? Hah? Ada orang yang gajinya 400.000 rupiah. Siapa? Kita kenal ceritanya. Ada? Supir ambulan 400.000 rupiah. Anaknya 5. Iya. Dia bilang, Ustaz, apa yang tadi Ustaz ceritakan pas banget dengan saya, Ustaz. Maksudnya apa? Iya Ustaz, alhamdulillah ada hati. 5 anak, 2 anak sekolah luar negeri dapat beasiswa. Anak ketiga, keempat ngajar TPA, SMA, SMP. Alhamdulillah dia punya dikit uang jajan. Saya bantu SPP-nya, nggak mau dia nolak. Saya fokus dengan anak SD saya kelas 3. Kemarin saya sakit dirawat 2 pekan di rumah sakit gratis. Kan saya seberapa bulan itu loh, masih dari juga. Terus berusaha. Apalagi Pak? Ya Allah Ustaz, anak istri saya lahiran lagi anak menang Ustaz. Ya, terus, ya iya, alhamdulillah depan rumah saya bidan. Nah bidan itu alhamdulillah gratis, karena bidan itu adik istri saya. Ya, apa dikatakan ini cakep nih? Mohon maaf Pak Bu, ini untuk kita ya, untuk kita semuanya. Apa boleh dikatakan? Alhamdulillah Ustaz, saya bersyukur 400.000 rupiah gaji saya, tapi rezeki saya ada di mana-mana. Gaji saya 400.000 rupiah, tapi rezeki saya ada di mana-mana. Ada orang yang gajinya 200 juta rupiah, tapi masalahnya di mana-mana. Pilih mana kira-kira? Nggak ada pilihan yang lebih. Halo? Mau gaji 400.000 rupiah, rezeki di mana-mana, atau gaji Pak 200 juta rupiah, masalahnya di mana-mana? Pilih mana? Udah larang aja itu, masya Allah luar biasa. Ya, maka harus kita tunjukkan Pak nih, ada sebuah apa? Ada tukang buah di Sudan. Pakai gerobak, di belakang gerobaknya ada tulisan kayak truk, ada tulisannya, iya, pulang malu nggak pulang dulu, gitu. Saya nggak tahu artinya apa itu. Gerobak ada tulisannya, kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghanim. Bagaimana aku harus takut dengan kefakiran? Kenapa harus takut dengan fakir, kemiskinan? Sedangkan saya adalah hamba sang maha kaya. Saya adalah hamba zat yang maha kaya. Jangan takut fakir. Maka tidak setiap orang punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezeki. Setuju? Sekali lagi, tidak setiap orang punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezeki. Maka jangan sombong yang punya gaji. Iya. Anda lihat yang namanya pedagang kecil, jangan sombong Pak, kita punya gaji. Bisa jadi, mohon maaf, rezekinya lebih luas daripada kita. Betul kan?
ngangkat-ngangkat sayur, keringetan sehat, alhamdulillah sepanjang dia dagang gak pernah sakit. Kita dapat gaji tiap bulan, masalah asam urat, kolesterol diabetes, asam urat, kolesterol diabetes. Dan gak usah kelihatan ke wajahnya. Ya, maka rezeki lebih luas daripada gaji. Yang kita cari adalah rezeki yang halal, gitu ya. Baik, yang kedua setelah pertolongan Allah itu datang setelah perlimpahan ujian. Artinya nggak ada yang gratis. Pertolongan apa? Sukses bisnis. Pertolongan apa? Berkah rumah tangga, kembali aku rumah tangga. Itu setelah mengalami ujian-ujian. Dan ayatnya Allah ceritakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kau mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepada mencobaan sebagaimana hal orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Betul kan? Gara-gara sakit kumpul tuh keluarga, anak, istri, betul? Kakek, nenek, gara-gara sakit kumpul semua. Berarti dalam musibah itu ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rahmat Allah. Ya, ditempa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan macam-macam cobaan sehingga berkata kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelangi itu akan hadir setelah turunnya hujan yang lebat. Dan fajar itu akan muncul setelah kegelapan, berkali-kali kegelapan. Maka muncullah fajar. Ya, karena itu menerjemahkan inna ma'al usri yusra, artinya bukan setelah kesulitan datang kemudahan, bukan itu artinya. Pakar ilmu tafsir menyalahkan hal itu artinya. Kalau arti seperti itu, bersama kesulitan adalah kemudahan. Bersama, ya. Sulit nih merawat ibu yang sakit. Dalam sulitnya itu pahala. Sulitnya bangunkan anak sekolah, betul kan? Anak daring, ya. Masya Allah. Kita udah siap dari setengah jam. Ya bocah baru muncul. Udah mau kafatul majlis. Ada begitu. Ini pengalaman ya. Dalam hati Allah, emaknya kemana sih gitu ya. Ini pengalaman saya, mohon maaf karena saya baru kuliah. Ya begitu. Tapi dalam kepedihan itu ada pahala. Saya menemukan satu kalimat dari ulama. Apabila seorang hamba mengetahui pahala yang Allah berikan dalam kesabaran, ujian kesabaran, dia pun tidak melepas dari ujian tersebut. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, ya Allah, berikan aku panas tubuhku sedangkan aku masih bisa ibadah dan mencari nafkah. Sepanjang hidupnya dipegang panas, demam, tapi tidak lepaskan dia ibadah dan mencari nafkah. Kenapa? Karena dia tahu setiap ujian itu mendatangkan pahala. Begitu. Min muslimin yusib marad wa ta'ab, seorang muslim yang tertimpa musibah, lelah, letih, capek, sampai duri tertusuk kakinya, gugur dosa. Maka seorang alim mengatakan, kalaulah manusia mengetahui pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang mendapatkan ujian, sungguh mereka tidak mau lepas dari ujian itu. Begitu. Karena sakit pahalanya besar. Ya. Ada dalilnya, Pak. Itu ada dalil. Apa dalilnya? Nabi bercerita ada di akhirat Allah akan buat dua golongan. Golongan afiyah, golongan musibah. Ahlul afiyah ini kelompok orang yang di dunianya senang, bahagia, jarang susah, jarang sakit. Yang berikutnya ahlul musibah, yang sering mendapatkan musibah, kesedihan, kesengsaraan, sakit, miskin terus, nggak pernah kaya. Sepanjang hidup nggak pernah kaya, susah terus. Apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikat, hisablah ahlul musibah yang di dunia yang sengsara terus. Malaikat menghisapnya, lalu lapor, wahai Allah, wajadtum aksara ajran. Aku mendapatkan pahala yang banyak ya Allah. Aku mendapatkan pahala yang banyak dari mereka karena kesabaran mereka. Kata Allah, masukkan ke dalam surga, tempatkan yang tinggi dan aku ridho kepadanya. 3 dia dapatkan. Masukkan ke dalam surga, tempatkan yang tinggi dan aku ridho kepadanya. Luar biasa. Yang ahlul afiyah
Allah mengatakan hisab, wahai malaikat, malaikat menghisab. Apa kata malaikat? Wahai Allah, banyak mana dosanya? Karena kaya, banyak sombongnya. Karena kaya, banyak pelisirannya. Jarang sholat, bahkan meninggalkan sholat. Banyak dosanya, wahai Allah. Kata Allah, campakkan ke dalam neraka. Ahli surga dan ahli neraka dan ahli surga bisa melihat. Jadi riwayat yang jelas tentang ahli surga bisa melihat ahli neraka dan sebaliknya. Maka ahli neraka menangis, menyesal, melihat kayak akuarium. Melihat kenikmatan melihat. Maka ketika mereka melihat ada orang-orang ahli musibah mendapatkan nikmat yang banyak di surga, apa kata ahli musibah yang bahagia di dunia, ahli afiat, dimasukkan ke neraka, mereka bertanya, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, ya Allah. Berikan aku pujian yang paling berat pujiannya, dan panjangkan pujian itu. Kalau sakit-sakit yang paling berat, kalau masalah-masalah yang paling berat, bila perlu wahai Allah, cabik kulit-kulit ini, biar setiap cabikan itu mendapatkan pahala besar, aku mendapatkan surga Allah. Kata Allah, tidak, sudah closing, jangan isi, sudah selesai urusan. Makanya kalau kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, tersenyumlah. Itu cara Allah memberikan pahala. Setuju kan? Ibu setuju? Punya anak murid nakal, nggak ngejar PR, datangnya telat, masya Allah. Iya, salah bawa buku, bawa jadwal matematika, bukunya bahasa Arab, kan kesel itu kan? Iya. Anda mengatakan ya Allah, ahli surga. Bisa begitu ya? Suami di HP-nya ada foto perempuan, masya Allah. Jangan marah, sudah. Siap dulu itu? Yang siap. Ya kita lihat yuk. Next, beberapa bukti kepada Allah. Pertolongan itu ada nggak sih? Ini bukti pertolongan itu ada. Apa itu? Nabi Musa, ibunya Musa. Ya. Ibunya Musa kan keluarga miskin. Ibunya gelisah. Ya, kenapa? Karena seantero Mesir itu ada hashtag yang menyebar luas. Awas anak laki-laki ini. Hashtagnya menyebar. Akhirnya seluruh tentara-tentara Mesir itu dikerahkan ke penjuru Mesir untuk mencari anak laki-laki. Nah, ibunda Musa sudah tahu punya anak laki-laki, disembunyikan. Lalu bagaimana? Lihat rencana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat ke-7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Wahai ibunya Musa, tolong susukan anak itu. Ya, fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yam. Kalau engkau takut, letakkanlah di sebuah kotak, di sebuah peti. Lalu alirkan ke sungai, wala takhafu wala tahzan. Jangan engkau sedih, jangan engkau takut. Inna radduhu ilaik. Lihat jadi Allah. Apa jadi Allah? Kata Allah, aku akan mengembalikan kepadamu. Mengembalikan kepadamu. Wa ja'iluhu minan mursalin. Aku jadikan Musa ini sebagai rasul. Terbukti enggak jadi Allah? Musa bayi dialirkan sungai. Anda kalau ke Mesir, Pak Bu, anak ini ada yang ke Mesir ya, kuliahnya. Itu di Mesir ada sungai Nil dan bercabang-cabang, banyak cabangnya. Uniknya, peti Musa itu mengalir ke belakang pemandian istana Fir'aun. Satu titik di mana aliran sungai itu mengalir. Padahal banyak lagi titik-titik yang lainnya. Itu hebatnya kalau Allah punya rencana. Saat itu pula istrinya Fir'aun dengan wanita yang lain sedang mati. Ia melihat satu peti, diambillah peti ini, dibuka. Apa itu? Baik, apa kata Allah? Aku jadikan cinta di hati ini kepada Musa. Lihat kata Allah. Ya, wa ja'alu hubbahu ilaika. Kata Allah, aku jadikan di hatimu ada cinta kepada Musa. Lihat rekayasa Allah Ta'ala. Fir'aun datang, siapa itu? Anak siapa? Gak tahu anak laki-laki. Apa kata istrinya Fir'aun? Bu Fir'aun, duduk dia. Asia, duduk dia. Asia mengatakan, jangan coba-coba engkau menyentuh anak ini, aku sangat cinta kepadanya. Artinya Bapak, kalau wanita itu sudah mengatakan yes, Anda sudah untuk mengatakan no. Betul gak dia? Iya.
Kalau wanita sudah mengatakan yes, sulit laki-laki mengatakan no. Disitulah rumusnya. Dan apa yang terjadi? Nangis bayi itu, belum di dekat sudah menangis. Apa kata Asia? Ya nggak usah. Ayo, wanita siapa yang bisa memberikan susunya, susu Asinya? Allah tetapkan mulutnya Musa tertutup sambil menangis. Masya Allah. Diberikan Asi tidak bisa diberikan. Di bosan yang barat seantara siapa yang bisa berikan Asi, silakan datang ke kerajaan, tidak ada bisa. Tersebutlah seorang seorang ajudan mengatakan, Tuan, di ujung Mesir ada seorang wanita yang mungkin dia datang juga ke Nusa Tenggara. Oh, silakan masuk. Disuruh masuk. Pas banget, Asinya cocok. Dialah ibunya. Inna aduh ini aku kembalikan ke pangkuan wahai ibu Musa. Apa kata Asia? Sekarang juga kau tinggal di tempat ini. Tuan putri, mohon maaf, saya punya suami, saya punya anak-anak yang lainnya, nggak bisa saya. Engkau berikan ini, berapapun harganya saya nggak mau. Biarkan anak ini malam bersamaku, siang di istana. Malam bersama ibunya, siang di istana. Itulah janji Allah. Allah nggak pernah salah janji kepada hamba. Ya, pertolongan Allah kepada ibu Musa, pertolongan Allah kepada Musa dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Sudah dekat, jumlahnya 500.000 tentang. Ya, surat Asy-Syu'ara ayat 62 ayat berapa itu? Ayat 162. Falamma qara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika sudah sampai tentara-tentara Firaun dekat dengan tentara Musa, apa kata umat Musa? Wahai Musa, hancur kita, habis kita, mati kita, habis kita wahai Musa. Musa tidak menyebutkan Allah dengan mengandalkan tongkat. Wahai umatku, saya punya tongkat, tenang, kemarin jadi ular. Hilok karena dari apa-apa, gitu ya. Ini Musanya Cibitung ini. Wahai umatku, aku Musa, aku ini nabi. Nggak mungkin nabi kalah sombong kepada status pribadi. Ada kali kita sombong dengan jabatan kita, kedudukan kita. Ada kali kita sombong dengan harta kita. Tuh Musa dengan tongkatnya sombong dengan tongkatnya. Kalau diandalkan tongkatnya. Tapi apa jawaban Musa? Qala kalla inna ma'i rabbi. Saya bersama kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk. Lihat, Allah masih betul. Ya, maka ibu kalau suami pulang di PHK dari perusahaan, ibu rangkul hati suami mengatakan, tenang ayah, bersama kita Allah tak tinggalkan kita. Kebetulan mama punya kontrakan 100.000 lagi, tenang ayah. Amin ya Allah. Ini kontrakan dari mana tuh? Kontrakan orang lain. Ya, jadi membersami Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kisah Nabi Yusuf diangkat menjadi raja di Mesir setelah beliau di Mesir, saudara. Jadi sukses itu enggak gratis. Besarnya sekolah Islam Nurul Fadli pun masalah perjuangannya berat, betul pada ini. Dari awal dulu kan tahun 2000 ya di Masjid Nurul Fadli ya dengan Pak Wicak Wicaknya sekarang perjuangan berat sampai terjadi seperti ini luar biasa. Ya, ini kalau kita kuat yakin kita kepada Allah, ini bisa terkusuk nih karena asal. Ya. Nurul Fadli semuanya nih, tidak ada yang mustahil kalau Allah berkata, betul ya. Takbir, Allahu Akbar. Ini ada yang di belakang gitu. Gue udah kemana ini? Ya, saya ingat itu yang Kiai Haji Lumzat Kasim mengatakan, Bismillah, saya wakafkan rumah saya dengan di depan halaman ini untuk umat, untuk Allah dan Rasulnya 1.500 meter. Allahu Akbar, Bismillah. 2020 Sekretaris Pondok mengatakan, alhamdulillah tanah wakaf Pondok Gontor 1.500 hektar. 1.500 hektar diwakafkan dulu 1.500 meter dari 1.500 hektar. Nggak mustahil Nurul Fadli punya pesantren Nurul Fadli. Amin ya Rabbal alamin. Punya sekolah-sekolah yang lainnya. Kalau betul-betul niatnya berjuang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kemenangan kepada pasukan Talut. Ya, itu surat Al-Baqarah ada ya. Itu Masya Allah. Tapi kita skip lah, cukup lama.
Allah beri kemenangan kepada Rasulnya berupa Fathu Makkah setelah terusir dari Mekah tempat kelahirannya. Diusir dulu, tapi pulang mendapatkan kemenangan. Gitu ya. Ya. Aqwa asar nada. Perhatikan nih, ada sebuah quote dari seorang alim. Kemenangan itu apa? Dari ayat mana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Ya. Satu ayat yang paling hebat bisa merubah seseorang bisa sukses apa itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah satu kaum sampai dia merubah nasib kaumnya sendiri. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 15. Kalau kita mau berubah, insya Allah ada kemenangan. Tapi kalau kita tak berubah, tak bisa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita serius datang kepada Allah, Allah lebih serius datang sama kita. Gini ya, Allah lebih serius datang sama kita. Masya Allah. Ya. Baik, next berikutnya. Nah, yang terakhir. Nah, terakhir Bu. Halo Bu. Nah, baik kata tahajud ngantuk semua. Minta tahajudnya bisa 80 rakaat gitu ya. Bagaimana pertolongan Allah datang? Yang pertama, pertolongan Allah datang ketika kita mengakui salah. Ini subhanallah, ini apa namanya? Inti daripada ridho Allah itu ketika seorang hamba. Ini dalilnya. Doa yang paling lama sepanjang hidup, doa yang paling tua sepanjang hidup adalah doa Nabi Allah. Nabi Adam tidak mengatakan setelah dilempar dari surga menuju dunia. Nabi Adam tidak mengatakan, ya Allah, kan iblis yang menggoda saya. Kenapa nggak iblis aja ya? Nggak begitu kan? Ya Allah, istri saya terprovokasi. Dia kena dikomporin oleh iblis ya Allah. Sampai dia menggoda saya juga ngajak saya. Kan bukan saya yang salah. Bukan itu diucapkan oleh Adam. Tapi Adam tetap ngaku salah. Rabbana wa salana anfusana. Ya Allah, ya maaf ya berkuasa. Mohon maaf, ini pun jadi rumus cinta rumah tangga. Bapak ibu berantem sama suami, ibu berantem sama suami, Anda orang Islam berantem istri. Satu kata kunci yang bisa melerai hubungan Anda bisa ada satu nih. Katakan saya yang salah. Selesai. Kalau masing-masing mengatakan enggak, saya benar, kamu yang salah, enggak akan selesai. Orang ngaku salah itu bukan hina karena Pak Nabi ada ngaku salah dia dirhamdulillah. Ma, aku yang salah. Saya bilang enggak, aku yang salah. Aku yang salah. Ya, saya yang salah, Ma. Apa saya yang salah? Saya yang salah. Udah berantem lagi. Ya, ngaku salah. Nabi Adam. Siapa lagi? Ngaku salah? Nabi Yunus. Kok bisa? Oh iya, kelihatannya Nabi Yunus. Wa zannuni idh dhahaba mughadiban. Nabi Yunus pas dilemparkan di sebuah samudera besar. Iya, kalimat pertama bukan mana ya Allah, keluarkan aku dari sini. Aku Nabi, bukan ini. Maka dia katakan, ya Allah, salah apa saya ya Allah? Kok anak gak ada yang soleh, suami selingkuh, rezeki seret ya Allah. Di Nurul Fadli terancam SP3 ya Allah, gimana? Salah saya apa ya? Ini kalau Allah mau bilang banyak gitu tuh. Cuman Allah ngomong aja. Iya. Tolonglah kita introspeksi diri, kita banyak salah sama Allah. Ini kan. Maka kalimat yang terucap dari Nabi Yunus apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu pengakuan yang hebat. Dalam ilmu tauhid ini doa yang paling dahsyat. Nabi banyak mengucapkan ini dalam kesulitan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Seorang ibu kena penyakit kanker, ya diakui dosa-dosanya sambil pegang perut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus gitu. Tahajud, dia bertaubat, maaf, sembuh tanpa operasi. Kenapa? Ngaku. Baru kemarin saya dapat video seorang ibu usia senja, maaf karena jantung ya ada harus 3 hari
harus punya 3 ring untuk bisa menyelesaikan jantungnya. Ada penyumbatan. Masya Allah, dikasih waktu, kalau ada rezeki itu datang aja. Dia nabung dulu, itu mendapatkan 70 juta operasi jantungnya. Tapi apa dia katakan? Dia mengatakan Bismillah pada selesai datang. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan Pak, dia sudah hatam Quran mentah. Saya ingin dekat sama Allah. Saya yakin Quran ini penyembuh. Yang kedua diminum zaitun. Yang ketiga adalah dia ngaku diri banyak dosa. Ngaku diri banyak dosa, tahajud minum zaitun dan hatam Quran mentah. Saat punya uang 70 juta, dia datang ke dokter. Dokter Bismillah saya siap gitu. Dioperasi. Ayo cek lagi. Kaget dokter mengatakan ibu berobat di mana? Enggak kemana-mana. Jangan bohong ibu. Berobat di mana? Enggak dong. Ini rasanya. Kenapa dong saya nggak bisa baca? Bersih, tidak ada baca. Gitu ya. Kalau nazil dengan Quran kalau kita pasrah ngaku dosa kepada Allah, Allah selesaikan perkara kita. Hatta utang yang kita punya Allah selesaikan. Pertanyaannya ngaku dosa tak kita. Yang kedua apa dulu? Agar kita bisa agar bisa keluar dari kesulitan-kesulitan, datangnya pertolongan Allah. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Surat Nuh ayat 10 sampai 14. Surat Nuh ayat 10 sampai 14. Anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya. Dan Allah berikan kedulur. Dan Allah berikan harta. Surat Surat Nuh. Berbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Yang wajibnya ba'da sholat itu kalimatnya wajibnya astagfirullah. Sedangkan al-azim itu tambahan dari ulang. Kalau Rasul seringnya astagfirullah. Panjang boleh, panjangan lagi boleh, gitu. Ya, yang salah yang istighfar. Betul ya? Memperbanyak istighfar. Barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'ala likulli dzikrin makhraja. Allah jadikan setiap kesulitan itu kemudahan. Kemudian ini menjauhi dosa. Ada kali masalah hutang, masalah suami, masalah anak, masalah mengajar, sering baper, ditegur. Kepala sekolah manyun, ya dendam dilihat awas, ya kesel sama teman, ya satu kelompok, satu sekolah, seringkali ada gesekan, bapernya lama, benci, kesel. Kalau udah benci, terkadang bukan benci sama orang yang benci sama kerudungnya, benci sama motor terus. Ada nggak orang gitu? Benci sama motornya, sama mobilnya, bocor apa dibocor. Ini penyakit yang nggak baik, penyakit hati yang tidak baik. Maka jauh dosa. Ya, penutup rahmat Allah adalah melakukan dosa. Ini hati-hati nih. Ya, ada seorang suami istri datang ke Ustaz, saya sudah 20 tahun gak punya anak. Oh, mohon maaf, sholatnya gimana? Ya, Ustaz tahu sendiri lah, saya alhamdulillah mana pakai gamis. Oh, alhamdulillah 5 waktu sepanjang saya menikah gak pernah, sepanjang saya balik gak pernah lagi. Yang kedua, mohon maaf ini, kedukun gak mau. Yang ketiga, durhaka sama orang tua, enggak. Bahkan orang tua saya pernah saja. Orang tua saya bersedia terbuka. Pas yang keempat, Ustadznya bingung, mau nanya, Mas, boleh nggak istri dulu? Ada apa? Ya, akhirnya si istri keluar, si bapak mengatakan, Ustadz bilang, Mas, mama, yang keempat sulit saya ngomong kalau di istri, tapi kan kita lagi ngomong. Ya, karena penutup rahmat Allah, yang nggak punya anak, rezeki nggak lancar dan sebagainya, mau maaf, dosa. Di antaranya mas zina. Nunduk tuh sih pak. Iya mas. Ini istri saya dulu pacar saya. Waktu di kampus ini maaf pacaran sampai terlalu batas sampai berzina. Dan ketika hamil saya suruh dulukan dulu. Setelah selesai saya lagi pacaran lagi. Cuma gitu doang. Begitu doang. Gitu doang, masya Allah. Apa kata Ustaz? Pulang itu.
puasa, baca Quran, nangis di hadapan Allah. Aku itu sebulan 40 hari nikah, angka 45 juta. Di antara 40 tahun, 40 hari itu luar biasa. 40 hari salat tahajud, 40 malam tahajud, 40 malam istighfar kepada Allah. Demi Allah Pak, di bulan berikutnya setelah 40 malam berikutnya istrinya hamil. Mudah-mudahan bisa. Itu masya Allah. Ya. Dan yang terakhir saya ini supaya ada cerah lah. Ya. Kan ujung ngomong sama murid begitu. Terakhir belum ya. Memperbanyak doa. Ya. Jadi sampai pun berhadapan dengan musuh, perbanyak doa. Ya. Ini dalilnya panjang nih. Intinya adalah memperbanyak doa. Apa dalilnya? Ya tadi surat Toha ayat 27 Pak. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li. Minta dimudahkan, boleh minta dimudahkan. Ya, minta disolehkan anak. Ya Allah, anak berantem tawuran di pesantren, ya Allah, lembutkan hati, kuatkan jiwa. Ya. Ikhwan belum punya jodoh, ya Allah. Kalau memang belum ada jodoh, ya Allah, saya punya ada jodoh, ya Allah. Ada sih yang jadi dulu akhwat, ya Allah, dia soleh, tapi dia mau, ya Allah, tolong lembutkan hatinya agar terima aku, ya Allah. Kalau dia nggak terima, Allah tolong terima di sisinya, ya Allah. Ya, memperbanyak doa. Yang kelima, jauhi kesombongan diri dan bangga. Hati-hati, pintu tertutupnya pertolongan Allah sombong. Ini dalilnya surat apa tuh? Ya Taubah ya. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiran wa yawma Hunain. Perang Hunain. Kenapa pasukan Nabi kalah? Karena sombong. Iz a'jabatkum kasratukum. Karena sombong bahwa kita menang nih bagus. Maaf ketika kita sombong, lembaga pendidikan kita fasilitasnya wah hebat, dengan yang berseteru, bertikai, tidak ada ukhuwah, saling benci. Namun sudah terjadi. Maka ada kalanya Allah tunda kemenangan ya satu kaum karena Allah menginginkan kemenangan ukhuwah dahulu. Kuatkan ukhuwahnya, gitu ya. Kuatkan cintanya satu dengan yang lainnya. Apakah artinya megah rumahnya tapi dalamnya keropos? Tapi betapa indahnya walaupun rumahnya tidak begitu besar, komunitas keluarganya satu dengan yang lainnya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya kemenangan lembaga pendidikan semakin luas, semakin kuat, semakin solid, semakin loyal, luar biasa. Amin ya rabbal. Maka jangan ada kesombongan. Walaupun fasilitasnya bagus, lengkap dan sebagainya, tetaplah rendah di hadapan Allah. Ada teman kita tanya, bagaimana kalau sekolah di Nurul Fajri? Insyaallah Bu, ya doakan semoga kami istiqomah mengajak anak ibu dekat dengan Allah, lebih menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Jangan menyebutkan fasilitas itu kecuali kalau dia menanyakan. Terkesan, maaf, terkesan ada kesombongan. Kalau tidak ditanya, jangan menyebutkan. Ya, khawatir itulah yang kita jadi jualannya pada orang-orang yang harus gitu ya. Yang kena jemput dengan sedekah. Kalau kita mau menang, kalau kita mau selesai dari perkara-perkara masalah kita, jemput dengan sedekah. Jemput dengan sedekah. Nah ini luar biasa ini. Ya. Sedekah tombol kotak amal, sedekah subuh. Maaf, ada anak didik kita yang yatim, tanya bawa uang jajan nggak saya? Enggak kasih. Gitu ya. Ada orang ya Syam, di Syam, Damaskus. Ibu meninggal anaknya, dibawa ke pemakaman, yang lahat dibuka, diletakkan oleh tukang penggali kubur. Luar biasa itu. Ya, kaget luar biasa, tercengang jabat ru'iyah. Dilihat kaget kagum. Ibu kenapa? Emang apa? Indah niat, alhamdulillah. Ibunya langsung pergi. 2 hari kemudian kakaknya meninggal dunia. Begitu ketika dimakamkan, suasana indah di dalam kubur. Lalu yang kedua, inilah si tukang gali kubur memberanikan diri menanyakan, mohon maaf ibu, 2 kali saya memakamkan anak ibu dua-duanya indah tempat makamnya, seperti saya belum pernah melihatnya. Apa kata sang ibu? Anakku yang pertama itu adalah orang yang mencari ilmu, orang yang mencari ilmu. Maka hadisnya, masalah katarik kegiatan sufi ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila
Yang kedua anak saya ngejar tukang buat lemari. Kalau ada rezeki itu untuk adiknya terus, dek, ini untuk engkau sekolah. Tetangganya yang pesantren dikasih juga. Masya Allah, nolong orang sekolah dengan uang, itulah jalan mendapatkan kemuliaan di alam dunia. Ya termasuk nanti di kita. Ayah adik, jajannya gitu 10.000 ya, kembali 9.000 ya. Cuma 1.000, sombong banget mau dapat 1.000 gitu ya. Wanita boleh nggak suruh di rumahnya? Halo? Boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau dia tidak bisa ke masjid, dia sholatnya di rumah. Karena sholatnya wanita lebih mulia itu adalah di rumahnya. Sholat laki-laki mulia itu di masjidnya. Ya, di masjid. Gitu ya. Kalau laki-laki sholat di rumah berarti laki-laki soleha. Laki-laki soleha. Puasa sunnah, baca Al-Quran, berzikir, ya, bersalawat kepada Rasul dan doa-doa pada umat. Ini pintu-pintu kemenangan. Baik, ini saja kiranya. Semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran jazakallah kepada guru kita Ustaz Izadul Muttaqin yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa, kedalaman, keluasan ilmu yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemenangan di dunia dan juga kemenangan di akhirat. Amin amin. Dan juga kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, yang diberikan keberkahan sehingga bisa membimbing untuk masyarakat, ya, baik untuk guru-guru Fajri, masyarakat Cikarang Barat dan juga di Kabupaten Bekasi. Karena Kabupaten Bekasi ini kemarin aja kita kehilangan tokoh ulama, ya, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Haji Nahban Idris LC, ya, sebelumnya juga berturut-turut Pak Kiai Anwar, Pak Kiai Amin Nur, Pak, masih banyak lagi yang lainnya. Yang mudah-mudahan sehat, ya, dapat memberikan bimbingan pencerahan dengan ilmu yang begitu luas, ya, yang begitu dalam yang beliau miliki, pencerahan untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, insya Allah sudah cukup, ya, materi yang beliau sampaikan, dan ini insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.